Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bab yang pertama, paragraf deskripsi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terlebih dahulu kita lihat peta konsep yang nantinya akan kita pelajari. Di sini ada 5 poin yang nantinya akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan teks deskripsi. Yang kedua yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Yang ketiga jenis teks deskripsi. Yang keempat adalah struktur teks deskripsi. Yang kelima dan yang terakhir yaitu ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi. Poin yang pertama, kita akan mempelajari pengertian dan tujuan teks deskripsi. Adapun pengertian teks deskripsi yaitu paragraf yang isinya bersifat melukiskan atau menggambarkan sesuatu objek, entah itu berupa benda, tempat, atau peristiwa, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan penulis. Tujuan teks deskripsi ialah yang pertama, supaya orang yang membaca teks tersebut seolah-olah sedang merasakan apa yang sedang dijelaskan. Yang kedua, untuk dapat memberikan penjelasan kepada tiap-tiap pembaca mengenai suatu objek secara utuh. Hal ini dalam upaya agar mereka dapat dengan tepat dan cepat memahami tema yang disajikan. Secara garis besar, kita bisa menyimpulkan pengertian teks deskripsi yaitu paragraf yang menggambarkan objek secara detail dengan melibatkan indera, sehingga pembaca seolah-olah akan merasakan langsung apa yang sedang dijabarkan. Poin yang kedua, kita akan mempelajari ciri-ciri teks deskripsi, di mana di sini ciri-ciri deskripsi dibagi menjadi 4. Ciri-ciri yang pertama, paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu. Maksudnya, dalam penulisan teks deskripsi, kita selalu menggunakan metode penggambaran atau pelukisan objek, sehingga apa yang kita bicarakan atau yang kita tulis berbentuk gambaran objek secara detail. Ciri-ciri yang kedua, paragraf digambarkan secara jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Maksudnya, ketika kita melakukan penggambaran atau pelukisan objek, kita harus menyertai penggambaran tersebut dengan indera yang kita punya. Sebagai contoh, kita melibatkan indera penglihatan. Seperti halnya kita menggambarkan warna gunung, warna laut, warna awan, dan sebagainya. Ciri-ciri yang ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Maksudnya, ketika kita membuat teks deskripsi, orang yang akan membaca teks deskripsi tersebut merasakan langsung apa yang sedang kita alami ketika menulis teks deskripsi tersebut. Yang terakhir atau ciri-ciri yang keempat adalah teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek,
seperti bentuk, ukuran, warna, dan keadaan suatu objek dengan rinci. Maksud dari ciri-ciri yang terakhir di sini, ketika kita menggambarkan atau melukiskan objek benda, kita harus tahu berapa tinggi benda tersebut, berapa berat benda tersebut, apa warna benda tersebut, dan lain sebagainya. Pada poin ketiga, kita akan belajar mengenai jenis teks deskripsi. Di sini, teks deskripsi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu teks deskripsi subjektif. Pengertiannya, suatu paragraf deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis. Maksud dari pengertian tersebut adalah ketika penulis menggambarkan atau melukiskan sebuah objek harus sesuai dengan perasaan saat itu terhadap objeknya. Jenis yang kedua yaitu teks deskripsi spasial. Pengertiannya yaitu dalam teks ini objek yang digambarkan hanya berupa tempat dan ruang. Di sini sudah jelas bahwasanya teks deskripsi spasial hanya menggunakan objek tempat dan ruang saja. Jenis yang ketiga atau yang terakhir yaitu teks deskripsi objektif. Dalam teks ini penggambaran objek disampaikan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya tanpa menambahkan opini dari penulis. Maksudnya, ketika kita menggambarkan atau melukiskan sebuah objek harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi, tidak ada tambahan-tambahan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Pada poin keempat, kita akan mempelajari struktur teks deskripsi, di mana teks deskripsi dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan bagian di mana penulis menentukan elemen-elemen yang akan dituangkan dalam teks deskripsi. Pada tahap ini, penulis menentukan identitas benda, peristiwa, atau tempat sebagai objek yang dideskripsikan. Maksudnya, pada tahap awal ini, penulis mulai memberikan identitas awal tentang objek yang akan dideskripsikan. Sebagai contoh, gudeg adalah makanan khas dari Yogyakarta. Jadi di sini identitas awal dari objeknya adalah alamat atau tempat gudeg tersebut. Bagian yang kedua yaitu deskripsi. Deskripsi di sini adalah penulisan mulai membuat gambaran atau bagian-bagian yang dibahas dalam teks deskripsi. Jadi maksudnya yaitu penulis mulai merinci bagian-bagian objek yang diamati atau yang akan dilukiskan. Sebagai contoh yang tadi, gudeg. Gudeg di sini memiliki beberapa varian lauk dan sayur. Nah, itu akan dijelaskan secara rinci. Bagian yang terakhir atau penutup adalah berisi kesan umum yang disampaikan oleh penulis tentang objek, benda, peristiwa, atau tempat yang telah dideskripsikan. Maksudnya, ketika kita sudah selesai mendeskripsikan sesuatu, kita akan memberikan kesan kita terhadap objek tersebut, sehingga seakan-akan orang yang akan membaca nanti akan merasakan apa yang sedang kita rasakan. Berikut adalah contoh teks deskripsi dengan judul
Candi Borobudur. Masuk ke poin yang terakhir atau yang kelima, kita akan mempelajari ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi, di mana ciri-ciri tersebut dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat yang melibatkan indera. Teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasa oleh para pembacanya. Contoh, deretan gedung-gedung pencakar langit menghiasi ibu kota kita, melibatkan indera penglihatan. Lantunan tembang Jawa yang dinyanyikan oleh sinden menggetarkan jiwa, melibatkan indera pendengaran. Ciri yang kedua yaitu penggunaan kata dasar KPTS. Huruf pertama kata dasar berawalan KPTS yang diikuti oleh huruf vokal akan luluh jika mendapatkan awalan me. Awalan me pada sebuah kata dasar berfungsi untuk membentuk kata kerja aktif. Silakan kalian lihat contoh tersebut. Dapat dilihat dari keempat kata tersebut, huruf K pada kaca, huruf P pada paku, huruf T pada tulis, huruf S pada sapu, lebur atau hilang jika diberikan imbuhan me. Jadi kata dasar kaca ketika mendapatkan awalan me akan berubah menjadi mengaca. Pada kata dasar paku, apabila mendapat imbuhan me akan menjadi memaku. Nah, adapun syarat dari peleburan tersebut ada 3. Yang pertama yaitu diawali dengan huruf KPTS. Yang kedua, lebih dari satu suku kata. Yang ketiga, diawali dengan konsonan vokal, bukan konsonan-konsonan. Di sini dimaksudkan konsonan vokal itu huruf konsonan dan huruf vokal. Kalau huruf vokal itu A, I, U, E, O. Sedangkan konsonan selain A, I, U, E, O. Ciri yang ketiga yaitu penggunaan sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim bisa disebut juga dengan persamaan kata atau paduan kata. Sebagai contoh, bohong memiliki arti sama atau hampir sama dengan dusta. Paras memiliki arti sama atau hampir sama dengan wajah.
Target memiliki arti sama atau hampir sama dengan perasaan. Ciri yang keempat adalah penggunaan kata depan. Kata depan atau preposisi merupakan kata secara sintaksis, tata atau susunan kalimat terletak tepat di depan kata benda, sifat, atau keterangan. Sedangkan secara semantis, makna dapat menandakan segala hubungan makna antar kata yang terletak di depan ataupun di belakangnya. Adapun aturan penulisan, yang pertama yaitu kata depan seperti di, ke, dari. Apabila menyatakan tempat, penulisannya wajib dipisah. Sebagai contoh, Pina lahir dan besar di Lampung. Kata di dan Lampung harus dipisah, tidak boleh digandeng. Yang kedua, kata depan seperti di, ke, dari. Kalau ia suatu imbuhan dari kata, maka penulisan digabung. Sebagai contoh, sepatu ini dibeli saat kami liburan akhir bulan kemarin. Kata dibeli harus digandeng karena di sini sebagai imbuhan kata. Yang terakhir, dapat digunakan dalam sebuah kalimat sebagai judul, sehingga harus menggunakan huruf kecil. Misal, hujan itu memunculkan pelangi di Pulau Belitung. Kata di harus ditulis kecil karena di sini adalah sebagai judul. Ciri yang kelima adalah penggunaan kata huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Berikut ini merupakan penjelasan tentang tata cara penulisan huruf kapital dalam kaidah bahasa Indonesia. Silakan kalian cermati. Ciri yang keenam adalah penggunaan kata khusus. Salah satu jenis atau golongan kata dalam bahasa Indonesia yaitu kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang memiliki ruang lingkup luas dan masih bisa diperkecil serta dijabarkan lebih lanjut. Adapun kata khusus adalah kata yang memiliki ruang lingkup sempit dan terbatas. Bisa kita simpulkan bahwasannya kata khusus adalah bentuk terkecil dari kata umum. Sebagai contoh, kata umum pohon bisa diperkecil lagi menjadi jati, akasia, sengon. Kata umum hewan bisa kita perkecil lagi atau kita rubah menjadi kata khusus yaitu kucing, singa, gajah. Kata umum bunga bisa kita perkecil lagi atau kita rubah menjadi kata khusus yaitu mawar, melati, anggrek. Ciri yang ketujuh adalah kalimat bermajas. Majas adalah suatu gaya bahasa berbentuk kias atau perumpamaan yang digunakan untuk memperindah suatu kalimat,
baik lisan ataupun tulis, dengan memanfaatkan kekayaan bahasa untuk menimbulkan kesan imajinatif bagi penyimak atau pembaca. Adapun beberapa majas yang sering digunakan dalam penulisan teks deskripsi. Yang pertama yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas atau gaya bahasa yang melukiskan suatu benda dengan memberikan sifat-sifat manusia kepada benda-benda mati, sehingga seolah-olah seperti benda hidup. Sebagai contoh, pensil itu menari-nari di atas kertas untuk menghasilkan gambar yang begitu indah. Kata pensil dan menari-menari adalah dua kata di mana pensil benda mati dan menari-nari adalah sifat yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua adalah majas metafora. Majas metafora adalah majas yang melukiskan sesuatu dengan perbandingan langsung tepat atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Contoh, Lili adalah anak emas di keluarga besar Pak Badar. Maksudnya, anak emas adalah ungkapan bagi orang yang dianggap kesayangan. Jadi di sini Lili adalah anak kesayangan Pak Badar. Majas yang terakhir adalah majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang penggunaannya atau pengungkapannya melebih-lebihkan. Sebagai contoh, dia menguap sampai aku hampir tertelan. Maksudnya, aku hampir tertelan kesannya berlebihan dari tindak menguap. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.